Yang terhormat Bapak Ibu dosen atau penguji, perkenalkan nama saya Wiwin Indri Lestari. Saya salah satu peserta mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 dari Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMPN 1 Jombang pada mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan video pembelajaran UPIN dengan tema 2, subtema dengan materi interaksi sosial disosiatif yang akan dilaksanakan di kelas 7 SMPN 1 Jombang, yaitu di daerah Jombang, Kabupaten Jember. Untuk itu saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terkait video pembelajaran yang saya buat. Berikut videonya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi yang cerah ini tentunya kalian berangkat sekolah tadi. Kalian sudah sarapan atau belum? Sudah. Jangan lupa kalau mau berangkat ke sekolah sarapan terlebih dahulu. Soalnya pada musim-musim pancaroba seperti ini banyak orang-orang atau anak-anak yang terkena sakit, misalnya batuk pilek atau flu ya. Makanya kalian kalau mau berangkat ke sekolah harus makan terlebih dahulu sarapan agar kondisi kalian itu sehat. Kalau sudah kondisi sehat, penyakit tidak akan mampu untuk menyerupai kalian. Ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya pada hari ini, mau melakukan presensi terlebih dahulu ya. Coba untuk absennya mulai dari absen nomor pertama. Kalista, Dian Agustin, Dimas Saputra, Dita, Fahri. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita penyegaran terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri ya. Kita lakukan tepuk buka. Coba semuanya tepuk buka. Nah, satu kali lagi tepuk buka. Semangat ya. Semuanya coba sekarang kita lanjutkan pembelajarannya kita pada hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pada proses sosial disosiatif, coba kalian semuanya dibuka bukunya. Ayo dibuka semuanya bukunya aja. Dibuka semuanya bukunya.
Sudah? Sebelum kita lanjutkan mengenai pembelajaran kita, yaitu pada proses sosial disosiatif, Bu Guru mau mengingatkan kembali kepada kalian pelajaran minggu kemarin, yaitu kita sudah mempelajari mengenai proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif itu proses sosial yang bagaimana ya? Iya, proses sosial yang bersifat positif, yang mengarah pada apa? Mengarah pada persatuan dan meningkatkan solidaritas kelompok. Ya, proses sosial asosiatif itu dibagi menjadi berapa bentuk, Teh? 4. Menjadi 4. Apa saja? Coba ada yang bisa menyebutkan? Ya. 1. Kerjasama, 2. Asimilasi, 3. akulturasi, 4. paternalisme. Asosiatif itu proses sosial yang mengarah pada hal yang positif, yang meningkatkan solidaritas kelompok, itu dibagi menjadi 3 atau 4 bentuk. Yang pertama kerjasama, yang kedua asimilasi, yang ketiga akulturasi, ya, dan akomodasi. Akomodasi itu sebenarnya masuk dalam proses sosial asosiatif. Terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 4. Ya, yang pertama yaitu mencari informasi, membaca teks dan mengamati interaksi sosial disosiatif. Yang kedua, memahami, membuat pernyataan, membuat pertanyaan, berdiskusi dan mengklarifikasi mengenai disosiatif. Yang ketiga, mengumpulkan data, fakta dan informasi. Yang keempat, menyajikan dan melaporkan hasil pengamatan, pemahaman, data dan fakta, informasi mengenai interaksi sosial disosiatif. Itu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, ya. Kemudian penilaian pada pembelajaran kali ini kita sama dengan yang pembelajaran yang kemarin, yaitu kita menggunakan model pembelajaran yaitu discovery learning. Ya, dalam berdiskusi nanti kalian membuat pertanyaan, kemudian pertanyaan nanti kalian selidiki dalam bentuk hipotesa atau penyelidikan, kemudian kalian jawab, kalian diskusikan. Di mana penilaiannya itu ada 2 yang akan Bu Guru bagikan ya kepada kalian. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, ya. Penilaian pengetahuan yaitu Bu Guru akan menilai kalian nanti dalam soal post test itu. Yang kedua penilaian keterampilan yaitu keaktifan kalian dalam berdiskusi, kalian itu aktif atau tidak, kemudian kalian nanti dalam mempresentasikan hasil diskusi berani atau tidak, hasil dari diskusi kalian itu baik atau tidak, itu nanti akan Bu Guru nilai, ya. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan pada proses sosial disosiatif. Tadi proses sosial disosiatif itu kebalikan dari proses sosial asosiatif.
Ya, proses sosial disosiatif itu kebalikan dari proses sosial asosiatif, yaitu proses sosial yang mengarah pada apa, Rek? Pada hal yang negatif atau perpecahan, keretakan ya antar kelompok. Proses sosial disosiatif itu ada di 3. Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Persaingan atau kompetisi. Yang kedua, kontravensi. Yang ketiga, pertentangan atau konflik. Itu ada 3. Ya, ada 3, yaitu proses sosial disosiatif. Sekarang yang akan kita kupas yang pertama adalah persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi itu proses sosial di mana individu atau kelompok itu saling bersaing untuk mencari tujuan dengan cara mencari keuntungan, dengan cara yaitu tanpa menggunakan kekerasan. Jadi tujuannya itu untuk mencari keuntungan, tapi tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman. Contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan contoh dari persaingan atau kompetisi yang ada di dalam sekolah saja, ruang lingkupnya sekolah yang lebih kecil. Apa? Pertandingan kayak kemarin itu bola voli, misalnya antara SMP 1 Jombang yang melawan SMP 1 Tencong, seperti itu. Kemudian persaingan dalam memperebutkan apa? Juara kelas. Kemudian pertandingan sepak bola dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi itu suatu proses sosial di antara persaingan dan pertentangan. Akan Bu Guru tayangkan videonya ya beberapa saat lagi ya. Bu Guru akan menayangkan videonya setelah kalian habis ini mengamati video tersebut. Kemudian Bu Guru akan bagikan LKPD, kalian buat pertanyaan-pertanyaan dari videonya itu, kemudian kalian tulis di papan tulis. Setelah itu kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Semuanya kalian habis ini amati video, 2 video yang akan Bu Guru sajikan. Habis itu kalian buat pertanyaan ya di LKPD itu dari beberapa video yang Bu Guru sajikan, kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian dalam kelompok dan kalian presentasikan di depan kelas ya. Sekarang kalian saksikan dulu videonya ya. Salah satu siswa kelas 1 sekolah menengah tinggi atau Jalan Tawapak Jember, Jawa Timur. Penganiayaan anak siswa di lingkungan sekolah ini terjadi saat jam istirahat. Kalian perhatikan. Saat itu, terduga pelaku berusia kakak yang sedang diminta keterangannya dan memperluas korban RA. Sempat terjadi pertengkaran dan berakhir damai. Saat bersalaman secara tiba-tiba dengan korban ditendang dan tersungkur. Melihat kondisi ini, pihak sekolah kembali ke ruang UKS karena kondisi yang buruk korban dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo
Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang pasca laga Arema melawan Persebaya. Penyebab 127 orang meninggal dunia dalam kerusuhan gelar laga Arema FCPS Persebaya Surabaya akan dibahas dalam video ini. Kerusuhan berjalan lama setelah wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, yang mana Persebaya Surabaya menang 3-2 atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kepandeng, Malang, Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 malam ini. Lantas, apa penyebab banyaknya orang yang meninggal dunia? Hal ini terjadi akibat pecahnya kerusuhan selesai lontaran gas air mata ditembakkan untuk menghalau ribuan Aremania yang ingin merangsek ke lapangan. Para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan penahanan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan. Ucap Kapolda Jawa Timur Brigjen Pol Niko Afinta saat berada di Mapolres Malang pada Minggu dini hari tanggal 2 Oktober tahun 2022. Niko menyebutkan saat itu timnya mencoba memberikan himbauan dengan cara persuasif. Namun, cara itu tak berhasil. Alhasil, masa yang beringas menyerang dan merusak mobil kepolisian. Upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah merusak mobil polisi dan akhirnya gas air mata disemprotkan, tuturnya kembali. Dari sanalah akhirnya ribuan Aremania yang masih berada di tribun panik dan mencari pintu keluar. Puncaknya ketika mereka berebut menuju pintu 10 dan 12 sehingga terjadi penumpukan dan terjadi tragedi ratusan orang meninggal dunia. Dari 40.000 penonton yang hadir, kurang lebih tidak semuanya anarkis, tidak semuanya kecewa. Hanya sebagian yaitu sekitar 3.000 yang masuk turun ke tengah lapangan. Sedangkan yang lainnya tetap mereka yang di atas, kata dia. Akibatnya ada 127 orang tewas, 34 diantaranya meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan sebelum sempat dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu, 94 orang lainnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Saat ini total ada 180 orang yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit mulai dari RSUD Kanjuruhan, RS Wafat Husada, RS Teja Husada, RSUD Saiful Anwar, dan beberapa rumah sakit di Kota Malang. Masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan. Tadi beliau Bupati Malang melakukan pengecekan langsung oleh kami dan terkait dengan upaya-upaya penyembuhan pada yang sedang dirawat, tugasnya. Gelar laga Arema FCPS Persebaya Surabaya, PSSI langsung membentuk tim investigasi. Sementara itu, PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi menghentikan Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 hingga sepekan ke depan. Peristiwa kerusuhan yang ada di daerah Malang kemarin ya, mengenai apa itu tawuran apa antara apa Arema dengan Persebaya ya. Apa tuh penyebabnya? Kalah. Ya, yang kalah yang mana? Arema kalah akhirnya tidak terima dan turun gelanggang ya, akhirnya Arema itu akhirnya timbul kerusuhan dan menyebabkan korban yang begitu banyak ya, kita harus hindari. Kemudian yang video yang pertama tadi hampir sama, itu perkelahian antara pelajar SMK, di mana itu penyebabnya tidak diketahui ya, hanya mereka habis bersalaman, bercakap-cakap bersalaman, kemudian si korban ditendang sama lawannya tadi, akhirnya tersungkur, jatuh pingsan, setelah itu meninggal dunia. Coba kalian habis ini bentuk kelompok terlebih dahulu, dulu bagikan LHPD, setelah itu kalian buat beberapa pertanyaan di papan tulis, setelah itu baru didiskusikan di antara kelompok kalian. Coba sekarang kalian langsung membentuk kelompok. Silakan kalian kalian buat pertanyaan dari video tadi. Salah satu perwakilan dari kelompok menuliskan pertanyaan di papan tulis. Sudah? Sekarang Bu Guru meminta perwakilan
dari masing-masing kelompok untuk menuliskan pertanyaan di papan tulis. Langsung kelompok 1. Beberapa kelompok ya. Nomor 1, apa yang dimaksud tawuran? 2, penyebab terjadinya tawuran. 3, apa upaya mengatasi terjadinya tawuran, itu masuk ya. 4, apa dampak negatif dari tawuran. 5, tawuran pelajar termasuk jenis penyimpangan yang mana. Coba Bu Guru kasih kesempatan kalian 20 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Kemudian kalian habis itu presentasikan di depan kelas. Nomor 2, kenapa nomor 2? Ada yang ditanyakan dari nomor 2? Apa yang menjadi penyebab terjadinya tawuran ini dari artikel? Nah, ini kan ada artikel loh. Di LKPD kan ada artikel. Nah, penyebab terjadinya tawuran kok sampai terjadi kematian temannya itu apa penyebabnya? Kalian dipahami kalian saja. Ya, penyebabnya itu apa ya? Ya sudah. Dilanjutkan ya. Coba kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Nomor 2. Nomor 2 itu penyebab terjadinya tawuran dari artikel. Kamu baca artikel itu di SMK itu penyebabnya apa? Kalian pahami. Penyebabnya apa kok sampai terjadinya tawuran, pembunuhan dengan temannya itu? Apa penyebabnya? Di situ. Kalau misalnya tidak ada penyebabnya, ya tidak ada. Ya tidak ada penyebabnya, ya ditulis. Tidak bisa tahu penyebabnya sesuai dengan yang ada di artikel. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Kelompok 4, mungkin ada yang ditanyakan kelompok 4. Nomor 2 sama ya dengan yang lain. Itu kalian pahami dari artikel ini penyebab terjadinya pembunuhan dengan temannya, ya. Kemudian kalau di sini misalnya tidak ada penyebabnya, hanya misalnya langsung pembunuhan atau apa, kalian tulis seadanya sesuai yang dengan yang ada di artikel ini. Sudah? Kalau sudah, baiklah. Habis ini langsung presentasi di depan kelas. Bu Guru meminta satu kelompok yang sudah siap untuk presentasi. Kelompok 1 sudah selesai jawabnya, Le? Sudah. Baiklah, kelompok 1 coba langsung presentasi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, apa yang dimaksud tawuran? Tawuran adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Nomor 2, apa yang menjadi penyebab terjadinya tawuran ini dari artikel? Tidak ada penyebabnya. 3, apa yang mengatasi terjadinya tawuran? Untuk melakukan strategi ketat bagi calon baru. 2, menyelenggarakan berbagai kegiatan strategi sehingga semua dapat mengembangkan diri dalam positif. Diskusi dari kelompok kami, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon minta maaf.
Kelompok yang lain mungkin ada yang kurang jelas dari kelompok 1. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada silakan ditunjuk untuk kelompok 1. Itu hasil dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ya untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan visi kami. 1. Apa yang dimaksud tawuran? Tawuran adalah terlihat dalam pergaulan bebas yang ditimbulkan oleh rasa dengki, iri, dan rasa egois manusia dan diselesaikan dengan cara berkelahi. 2. Apa yang jadi penyebab terjadinya tawuran ini? Dari artikel tidak ada penyebab terjadinya tawuran tersebut. 3. Upaya apa untuk mengatasi terjadinya tawuran? Memecahkan masalah, menyelesaikan masalah dari pihak yang bersebut dengan cara musyawarah, menjauhkan pihak yang bersebut. 4. Apa dampak dari tawuran? 1. Kehilangan waktu belajar yang berharga. 2. Kerugian fisik seperti luka atau patah tulang dan lainnya. 3. Dapat menimbulkan penyesalan di masa yang akan datang. Nah, ayo coba dari kelompok yang lain yang ditanyakan silakan. Oh, nomor 5 kurang jelas loh. Coba ulangi lagi. Tawuran pelajar termasuk jenis penyimpangan yang mana? Penyimpangan sosial karena melanggar nilai atau norma. Masuk jenis penyimpangan sosial ya, karena melanggar nilai atau norma. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Jawabannya sama? Kalau sama, baiklah, coba untuk kelompok 3 silakan ditutup. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, setelah ini karena diskusi sudah selesai, coba Bu Guru minta tolong kalian untuk kembali ke tempat duduk, maksudnya kembali ke kelompoknya masing-masing. Setelah ini kalian refleksikan dari hasil diskusi pembelajaran pada hari ini. Bu Guru meminta kelompok 1 untuk membacakan hasil kesimpulan dari diskusi pada hari ini. Silakan untuk dibacakan. 1. Tawuran merupakan hal yang negatif yang harus dihindari karena tawuran selain dapat mencoreng nama baik sekolah, keluarga, dan banyak memakan korban jiwa. 2. Untuk mencegah terjadinya tawuran, hal yang salah melakukan hal-hal yang positif seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, sholat lima waktu, membantu orang tua dan lain-lainnya. Coba ya, dari hasil diskusi atau pembelajaran kita pada hari ini, kita bisa mempelajari mengenai tawuran ya, bahwa tawuran itu berakibat sangat jelek bagi kita semua ya. Tawuran itu harus kita hindari karena dengan adanya tawuran di samping mencoleng nama baik sekolah, keluarga, dan lain sebagainya, bisa menghilangkan nyawa kita. Bahkan kejadian di SMK 4 Jember itu ya, yang Bu Guru tayangkan videonya, itu sampai menghilangkan nyawa temannya gara-gara ditendang seperti itu. Kan kasihan orang tuanya, ya orang tuanya itu kasihan karena dengan adanya anaknya meninggal itu kan bisa depresi atau bagaimana ya.
kejadian yang terjadi SMK itu kan awalnya dari obrolan ya, mereka saling bersalaman meminta maaf, kok tiba-tiba temannya itu ditendang sampai tersungkur sampai jatuh pingsan, tiba-tiba tidak bisa diatasi akhirnya meninggal dunia. Kemudian video yang kedua tadi yaitu mengenai pertandingan antara sepak bola antara Arema dengan Persibaya, itu juga tawuran yang terjadi dalam pertandingan itu juga harus dihindari. Jika misalnya tim sepak bola kalian atau tim sepak bola yang kalian ikuti kalah atau yang kalian ikuti itu kalah, kalian harus sportif, mengakui kekalahan, jangan sampai terkeluar mengikuti emosi kita, karena semua itu kita jika mengikuti emosi itu akan mengakibatkan hal yang negatif, yaitu bisa-bisa seperti yang terjadi baru-baru ini ya di Malang itu 127 hampir 130 sampai meninggal dunia. Itu yang rugi siapa, Rek? Yang rugi kita sendiri, juga orang tua akan kehilangan. Kemudian masa depannya juga sudah hilang, sudah kalau sudah meninggal dunia hilang sudah semuanya. Ya, baiklah, dari materi tawuran mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, baiklah kalian kembali ke tempat duduknya semula dan LKPD-nya tolong dikumpulkan. Coba sekarang dulu mau mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi pembelajaran kali ini. Proses ya. Dulu ingin mengetahui nilai kalian pada hari ini ya. Nanti nilainya akan diumumkan pada pertemuan berikutnya ya. Kalau sudah selesai ya, kalian kumpulkan beserta soalnya. Waktunya sudah habis. Sudah ya semuanya? Baiklah ya, untuk pertemuan kita berikutnya ya, kalian pelajari mengenai lembaga sosial ya, lembaga sosial yang ada di masyarakat, mulai dari lembaga keluarga, lembaga pendidikan, ya, lembaga agama dan lain sebagainya kalian pelajari ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan mulai dari diskusi sampai untuk. Kalau tidak ada yang ditanyakan, baiklah sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, Bu Guru meminta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan. Kalau tidak ada ketua kelasnya, waktunya bisa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.